Hai semua, salam sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai anatomi buah dan biji. Secara normal, perkembangan buah dan biji itu terjadi setelah pembuahan. Kita bisa melihat di sini ada kondisi sebelum fertilisasi, di mana di dalam embrio sak itu masih ada 8 inti, yaitu ada inti sinergit, ada inti kandung lembaga sekunder, ada sel telur, ada antipoda. Kemudian setelah terjadi fertilisasi, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Seperti ini. Dan ini adalah tahap perkembangan biji, di mana nanti di bagian paling luar, lapisan luar atau lapisan integumen itu akan berkembang menjadi kulit biji. Kemudian sel telur yang berhasil dibuahi oleh sperma itu akan berkembang menjadi embrio. Inti kandung lembaga sekunder yang dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi endosperm. Kemudian juga akan terjadi pertumbuhan, yaitu ovariumnya, sehingga akan mengalami penebalan dan semakin besar seperti ini. Jadi apabila si bakal buah ini nanti berkembang menjadi buah, maka dinding ovarium akan menjadi perikarpium. Di sini kita bisa melihat bagian dari ovarium, yaitu bagian dinding ovariumnya di sini melingkar, dan tebal dari ovarium itu sendiri dari sini ke sini cukup lumayan tebal ya. Dan dinding ovarium ini nanti kalau sudah mengalami perkembangan, dia akan berubah menjadi perikarpium. Perikarpium atau istilah lainnya adalah kulit buah, dimana untuk perikarpium itu akan terdiferensiasi menjadi 3 bagian yang secara morfologis akan berbeda, yaitu bagian yang pertama terluar itu adalah eksokarpium atau eksokat. Kemudian sebelah dalam dari eksokarpium itu ada mesokarpium atau mesokat, ini lapisan tengah. Dan lapisan terdalam itu ada endokarpium atau endokat. Nah, di sebelah kanan ini bisa kita lihat susunan anatomis atau sel-sel dari masing-masing bagian perikarpium, yaitu ada eksokarpium, ini di bagian paling luar terdiri dari epidermis dan hipodermis, keduanya mempunyai dinding sel yang tebal. Kemudian di bagian tengah ini ada mesokarpium dengan sel-sel yang parenkimatis, dan di sini ada endokarpium, yaitu merupakan lapisan terdalam dari perikarpium yang terdiri atas selapis epidermis, kadang terdiri atas beberapa lapisan sel sklerenkim atau sklerenkim terdapat di antara sel epidermis dalam. Kemudian ovulum ini akan berkembang menjadi biji, di mana nanti di dalam biji tersebut terdapat embrio, yang nantinya embrio ini akan menjadi tumbuhan baru ketika biji berkecambah. Bagian dinding buah atau perikarpium, yaitu bagian eksokat, mesokat, dan endokat, itu nanti akan sangat berbeda pada buah berdaging dan buah kering. Nah, saya akan berikan beberapa contoh untuk buah berdaging dan buah kering. Yang pertama ini adalah contoh buah berdaging, yaitu untuk buah baka atau tipe buah beri, di mana buah memiliki daging buah yang lembut dan berdaging, dan kadang-kadang mengandung banyak biji. Pada tipe buah baka atau buah beri, kita bisa melihat perikarpium di sebelah kanan atas itu tersusun atas eksokat yang cukup tipis di bagian luar, dan bagian mesokat di bagian inilah cukup berdaging dan tebal, dan ini bisa dimakan. Kemudian di bagian endokat itu bagian yang paling terdalamnya. Jadi untuk buah baka atau buah beri ini biasanya yang dimakan adalah bagian mesokatnya. Selanjutnya
ada tipe Hesperidium, yaitu buah baka yang terspesialisasi memiliki daging buah berminyak dan mengandung kelenjar lisikin. Jadi kita bisa melihat di gambar kanan atas, di sini ada lapisan exocarp yang dikenal dengan flavedo. Ini contohnya pada buah jeruk ya. Kemudian bagian mesocarp ini disebut dengan albedo. Ini adalah bagian yang kalau kita buka buah jeruk itu berupa jala putih, lapisan putih. Kemudian bagian endocarp. Nah, untuk tipe Hesperidium atau buah baka yang tipe ini, bagian endocarpnya itu yang sering dimakan atau dikonsumsi. Ini adalah pepo atau tipe buah baka dengan kulit atau daging buah yang tebal dan bagian exocarp memiliki tonjolan atau pola. Jadi ini salah satu contohnya pada buah melon. Kita bisa melihat bagian dari perikarpiumnya. Nah, ini adalah exocarpnya. Ini bagian exocarp. Kemudian di sebelah dalam exocarp ini ada bagian mesocarp. Nah, inilah yang dikonsumsi, merupakan bagian yang berupa daging tebal, dan di sebelah paling dalam ini ada lapisan endocarp. Kemudian selanjutnya ada buah drupa, yaitu buah yang umumnya berbiji satu, memiliki dinding buah yang berdaging di bagian luarnya dan keras di bagian dalamnya. Atau istilahnya endocarpnya itu merupakan lapisan yang keras. Nah, ini contohnya pada buah mangga. Kita bisa melihat di sini bagian-bagian dari perikarpiumnya, yaitu exocarp yang merupakan kulit tipis. Kemudian mesocarp itu berupa daging yang biasanya dikonsumsi. Kemudian sebelah dalamnya lagi ada endocarp, yaitu bagian yang keras yang menutupi kulit biji. Selanjutnya ada buah pome atau buah semu berdaging dengan bagian tengah yang memiliki struktur menyerupai tulang rawan. Nah, kita bisa melihat bagian-bagiannya seperti ini. Untuk buah pome itu yang dikonsumsi juga masih bagian dari mesocarpnya. Ini bagian mesocarp itu adalah yang tebal ini. Kemudian bagian exocarp itu yang bagian luarnya yang tipis. Kemudian bagian endocarp, ini melekat dengan kulit biji di bagian paling dalam. Selanjutnya untuk tipe buah kering. Yang pertama adalah untuk buah kering yang tidak pecah saat matang. Itu ada tipe asen. Ini kita bisa lihat di kiri bawah, di mana untuk tipe buah asen atau buah berbiji satu, dinding buahnya dan kulit bijinya itu akan terpisah, sehingga ada ruang antara perikarp atau dinding buah dengan seed coat atau kulit bijinya, seed coatnya. Selanjutnya untuk tipe Caryopsis, di mana ini buah berbiji satu, dinding buah bersatu dengan kulit biji. Nah, ini contohnya pada tanaman jagung. Untuk tipe buah yang ini, kulit buahnya atau perikarpnya itu melekat dengan kulit biji. Selanjutnya untuk buah tipe Samara, di mana buah berbiji satu ini memiliki sayap di bagian kulit buahnya. Jadi kalau kita lihat di bagian gambar kanan atas, ini adalah perikarpnya, dan di perikarp itu memiliki bagian berupa sayap atau wings. Nah, ini merupakan modifikasi dari kulit buah. Kemudian untuk tipe buah nut, yaitu buah berbiji satu dengan dinding yang mengeras, sebagian atau seluruhnya dikelilingi oleh cawan atau cangkang. Kita bisa melihat di bagian kiri bawah, ini kita bisa melihat posisi dari perikarp, dan di bagian sebelah dalamnya itu ada seed coat-nya atau kulit bijinya. Selanjutnya untuk buah yang memecah saat matang. Di sini ada tipe follicle, buah yang berasal dari satu karpel memecah pada alur punggung.
Kemudian ada tipe buah legum, di mana buah yang berasal dari satu karpel yang memecah sepanjang alur perut. Jadi ini yang kiri bawah adalah tipe buah legum. Kemudian yang atas sini kanan ini adalah tipe buah folikel. Kemudian ada tipe buah siliqua, di mana buah yang berkembang dari dua karpel memecah pada dua alur, melepaskan kedua karpelnya dan menyisakan sekat pada tumbuhan brassicase ini misalnya. Kemudian ada tipe buah kapsul, buah yang berkembang dari beberapa karpel, memecah sepanjang persatuan karpel atau melalui pori. Contohnya pada durian, lili, dan kana. Yang kanan atas ini adalah tipe yang siliqua, kemudian tipe yang bawah ini adalah tipe kapsul. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di sini perkembangan dari bakal biji untuk menjadi biji, yaitu yang sebelah kiri ini adalah bakal biji, sementara yang sebelah kanan ini adalah hasil perkembangan dari bakal biji. Nah, di dalam bakal biji ini kita bisa melihat beberapa bagian, diantaranya ada integumen. Ini nanti yang akan berkembang menjadi kulit biji. Kemudian ada zigot. Ini yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Dan ada hasil pembuahan sperma dan inti kandung lembaga sekunder. Ini yang nanti akan berkembang menjadi endosperm. Nah, ini hasilnya di sebelah kanan. Ini adalah endospermnya, kemudian ini adalah embrionya. Dan ini adalah gambaran dari biji yang sudah matang, di mana embrio sudah berkembang dan mulai melengkung karena posisi embrio saknya yang kecil. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini embrio sudah memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah calon ujung akar di sini, kemudian di sini ada calon ujung batangnya atau mulanya. Lalu di sini ada endosperm sebagai cadangan makanan untuk embrio, dan di sini dia memiliki kotiledon atau yang nantinya akan menjadi daun pertama ketika biji ini berkecambah. Lalu di sebelah kanan ini adalah biji matang yang bisa kita jumpai pada tanaman monokotil. Untuk yang gambar sebelah kiri ini adalah dikotil, karena kita bisa melihat di sini ada dua kotiledon, yaitu ini kotiledon pertama, ini kotiledon kedua. Sementara yang sebelah kanan ini adalah contoh untuk biji monokotil yang memang hanya memiliki satu kotiledon saja. Nah, untuk biji monokotil ini adalah kotiledonnya. Ini satu aja. Kemudian di sini ada kulit buah dan kulit biji yang melekat. Kemudian di sini ada embrio. Embrio ini juga sudah memiliki calon ujung akar dan calon ujung batangnya. Kemudian ini adalah gambaran secara real untuk biji dikotil. Kalau kita buka kotiledonnya, ini akan kelihatan embrio atau calon tumbuhan barunya. Ini ada bagian calon pucuk atau plumulanya, dan ini ada bagian calon akarnya atau radikula. Kemudian ini adalah kulit bijinya. Kemudian di sini ada kotiledon. Berikut adalah struktur biji endospermik. Sejatinya, biji itu memiliki beberapa struktur anatomi yang utama, yaitu pertama adalah kulit biji, yaitu bagian terluar dari biji. Kemudian sebelah dalamnya itu nanti akan ada endosperm dan ada embrio. Namun, beberapa kasus ada biji yang memiliki endosperm dan ada biji yang tidak memiliki endosperm. Nah, untuk yang pertama ini adalah struktur biji endospermik, artinya biji ini memiliki endosperm. Dan kalau kita lihat ini bijinya sudah cukup matang sehingga embrionya sudah mulai melengkung
seperti ini posisi embrionya. Kemudian endosperm sudah terlihat sedikit dibandingkan saat biji masih belum matang. Biasanya kalau embrionya masih kecil, endospermnya akan terlihat cukup jelas. Sementara untuk biji yang sudah matang, embrionya sudah besar, itu endospermnya tidak terlihat jelas. Biasanya hanya terlihat bagian-bagian yang masih tersisa, itu seperti di sini. Nah, di sini juga ada endospermnya. Ini adalah contoh biji endospermik pada Lepidium sativum. Berikut ini adalah contoh biji non endospermik pada Pisum sativum. Jadi di sini ada cadangan makanannya di cotyledonnya. Kemudian ini adalah bagian dari embrio itu, radikula, calon akarnya, kemudian ada plumula ya, calon ujung pucuknya. Kemudian tipe selanjutnya, selain ada biji endospermik, biji non endospermik, berikutnya selanjutnya kita akan melihat struktur anatomi dari biji perispermik. Pada perkembangan biji, biasanya jaringan integumen itu akan berkembang menjadi kulit biji. Sementara jaringan nucellus yang berada di sebelah dalam dari integumen itu tidak terlalu berperan dalam pembentukan biji. Namun pada struktur biji perispermik ini kita bisa melihat ada bagian perisperm, di mana perisperm ini merupakan diferensiasi atau hasil perkembangan dari jaringan nucellus. Nah, kita bisa melihat juga untuk pada biji perispermik ini ada bagian perisperm, ada bagian embrio yang memiliki calon ujung akarnya atau radikula dan calon ujung batangnya, pucuknya. Ya, di sini ada plumula dan ada cotyledonnya juga. Kemudian ada kulit biji. Kulit biji di sini. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini bisa kita lihat secara keseluruhan buah yang memiliki biji perispermik. Ini ada perikarpnya, kulit buahnya. Kemudian di sini sebelah dalam dari kulit buah ini ada kulit bijinya melekat ya dengan kulit buah. Dan ini embrionya. Kemudian ini yang perispermnya. Oke, sampai di sini dulu materi untuk anatomi buah dan biji. Semoga bermanfaat dan see you in the next meeting.